يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tabanan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arkono, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yanfa'ullahu riba wa yurbi sadaqah. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Randes Jawa Sultan yang kami hormati, para anggota Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang kami hormati, pimpinan daerah Aisyah Kabanan yang kami hormati beserta jajarannya, seluruh kurkum, majelis dan lembaga, para pimpinannya di pimpinan daerah Muhammadiyah yang kami hormati pula. Tak lupa para sesepuh, ada Pak Haji Sukawati, Pak Haji Wakilin, kemudian ada Pak Karen. Terima kasih Pak Karen atas kehadirannya. Saudara pimpinan Hidayatullah Pak Kusnadi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Patol, Pak Bisa, terima kasih Pak. Semua yang hadir, sesuatu yang perlu kami ucapkan terima kasih dan perlu kami hormati karena telah mendukung acara ini. Tentu saja seluruh anggota atau masyarakat yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebut, yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, memberi kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga dalam keadaan puasa kita pun masih menyempatkan diri untuk menimba ilmu lewat takbir akbar pimpinan daerah Muhammadiyah Kabanan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memilih umat. Semoga telah kita pun mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini tepatnya Lebaran hampir bersamaan dengan Nyepi, sehingga kasak kusuk yang saya dengarkan orang sudah pada mikir mudik di Tanah Abang tempat kami tinggal. Ustadz-ustadz yang dari luar pesen kalau bisa saya jangan di atas tanggal 15. Saya siap-siap mudik. Di sini pun akhirnya ikut-ikutan, tapi kabarnya pun tanggal 15 harus ada tapi kabar. Jangan dimundurkan. Nanti keburu orang pada pulang. Itu Pak Ustadz kira-kira. Itu yang kami sampaikan. Semoga tidak mengurangi tertib maka kita untuk mengaji. Adapun yang kedua, kami tadi sampaikan sebuah ayat yang haqqullahu riba wa yurbi sadaqah, Al-Baqarah 276. Allah enggak memusnahkan riba. Caranya ialah menyuburkan sedekah. Bagaimana cara menyuburkannya? Memberi pahala kepada orang yang bersedekah dengan berlipat-lipat. Memberi penghormatan kepada orang yang bersedekah dengan kata meminjamkan. Jadi kalau sedekah tak balas nggak mau, tak silihin, tak pinjam uangmu, nanti tak kembalikan. Ini penghormatan Allah kepada kita. Dan kalau kita betul-betul melakukan apa yang dilakukan ini sesuai dengan teologi Al-Ma'un pendirian Muhammadiyah pertama, yakni Ar-Rahikal Ladzi Tadibu Bidin pada Likaliyadul Yakin, dan selanjutnya di mana umat Islam, umat yang peduli kepada sesamanya. Kalau ini dilanjutkan dengan sedekah, infak dan sedekah lain seperti yang judulnya kali ini, insya Allah akan diuraikan oleh Pak Al-Ustadz. Semoga umat Islam betul-betul hilang dari riba, hidupnya menjadi berkah, hidupnya menjadi penuh pahala, penuh ketenangan, penuh kedamaian, dan penuh kemajuan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji kali ini bisa menjadi bekal kita untuk menapaki hidup menuju akhirat yang lebih baik. Demikianlah kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diaturkan
acara selanjutnya yaitu tausiah atau mau'izatul hasanah, ceramah agama yang dalam hari ini akan disampaikan oleh DRS Jawa Sopan Al-Hajj dari PDA Bali dengan tema melalui sedekah menuju transformasi sosial. Kepada Al-Ustaz DRS Jawa Sopan Al-Hajj, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Biar yang lain bisa dengar ya. Saya juga dulunya nggak tunduk ya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua PDA Kawalan Bapak Dirtono beserta pleno, kemudian Ketua PDA dan begitu pun kaum yang ada di Tabanan. Mudah-mudahan semuanya diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini kegiatan tabligh akbar yang diselenggarakan oleh PDA Tabanan sedang berjalan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di bulan yang penuh berkah ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah dalam kemudian hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatannya di Ramadan itu padat sekali. Padat ya, terutama pada pimpinan-pimpinan ini. Padat, tapi memang inilah kewajiban kita untuk bisa dapat melakukan berbagi bersama masyarakat atau di mana tempat kita berada. Sore hari ini tentu yang kami akan sampaikan seperti apa yang disampaikan sedekah. Kita paham dulu apa itu sedekah. Sedekah itu yang semuanya sudah paham bahwa sedekah itu bukti kebenaran iman. Sedangkan transformasi itu perubahan. Melalui sedekah itu bisa terjadi perubahan penting yang memang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Contoh yang paling utama 622 Rasulullah SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Yang bersumber dari Abdullah bin Salam, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pindah, ada perintah-perintah harian, perintah-perintah yang harus diperhatikan. Pada saat itu karena Madinah waktu itu adalah Yastrib, dirubah menjadi nama Madinatul Munawwarah. Madinah itu diambil dari tamadun. Ya, kita lihat Madin, tamadun, dan kalau diartikan itu adalah menyangkut masalah peradaban. Jadi dia adalah civilization, bukan culture. Peradaban yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Nabi membangun masyarakat Madinah ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga perintah harian yang penting yang harus kita pahami dari waktu ke waktu, bagaimana bisa membangun masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang menciptakan suatu ketenangan, menciptakan sesuatu lingkungan yang bagus. Ini perubahan dimulai sejak datangnya Rasulullah SAW. Bahkan setelah perginya, perubahan itu terjadi sampai seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa.
diawali dengan perintahnya Rasulullah SAW yang bersumber dari Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW dan perintah yang pertama adalah ya ayuhan nas ufsus salam, ufsus salam, wahai manusia sebarkan salam. Salam itu juga sedekah, menyebut nama Allah, juga mendekatkan untuk mendoakan orang lain. Assalamualaikum. Ini nama Allah yang dibuka bumi. Barang siapa yang suka menyebarkan salam, sesungguhnya dia telah bersedekah dan dia telah menyebut nama Allah yang paling banyak di muka bumi ini. Itu salam, sedekah, bentuk yang pertama. Jadi untuk menjadikan civil society Madinah itu, maka yang paling pertama perintah Nabi adalah khusus salam. Yang kedua, paling kedua ini yang paling berkaitan dengan materi yang tadi sedekah. At-timut ta'am. At-timut ta'am itu makna adalah memberi makan. Kalau memberi makan di sini ada pesan filsafatnya, filosofinya adalah setiap orang mukmin itu harus bekerja. Kalau sudah bekerja kemudian dari tangannya itu akan dapat berubah sesuatu. Bisa dapat menyambung, bisa dapat berbagi, bisa dapat menghilangkan tadi apa yang disampaikan oleh ketua PDN tadi. Jadi dengan sedekah ini memberi makan itu filsafat yang disampaikan Rasulullah SAW. At-imut ta'amah. Ini di Al-Quran juga diberitakan seperti itu. Mereka yang suka memberi makan. Disinilah Al-Quran Karim berbicara tentang tentu kalau memberi makan pilih yang terbaik atau memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah memilih yang terbaik. Di Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak sekali-kali kamu sampai pada kebaktianmu yang sempurna kecuali kalian menginfakkan harta yang kalian cintai di jalan Allah. Sesungguhnya apa yang kalian keluarkan, kata Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Ini apa yang kita keluarkan dari kantong kita, apa yang kita senangi dari diri kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Seperti yang tadi disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Sebetulnya orang bersedekah itu memberi pinjaman. Saya lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi. Orang memberi sedekah itu pinjaman kepada Allah, sehingga tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik tentunya, ya, pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantikan lebih banyak lagi. Jadi dia mengeluarkan, Allah akan menggantikan pinjaman tadi. Itulah bentuk sedekah yang dikeluarkan, dan itu akan menyuburkan perjalanan kehidupan umat Islam ini. Dan tadi mengikis perlahan-lahan menyebut masalah ribawi. Karena orang memberikan pinjaman kepada Allah dengan janji hari ini kok hidup susah, karena dia tidak tahu jalan mana yang dia harus tempuh. Maka orang sebetulnya sedekah itu tadi memberikan pinjaman. Tadi Rasulullah SAW, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, amal Adam itu dilipat gandakan kebaikannya sampai 10. Kullu amalin min Adam, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiap amal Adam itu, ya, amal Adam yudha'ifu hasanatun asrah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ka'amsaliha sab'atu mi'atin du'fa, 10 kali sampai 700 kali lipat ketika orang bersedekah itu. Masya Allah. Makanya ada orang yang memilih, saya mau keluarkan uang saya pada 1 bulan Ramadan saja. Disinilah. Jadi mulai dari 10 dilipat gandakan sampai 700. Jadi pertama tadi orang bersedekah itu memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan gantikan. Yang kedua,
Allah memberikan janji di bulan suci Ramadan ini, amal ibadah seorang itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Di Al-Quran berkait surat Al-Baqarah 261 Allah berkata seperti itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'ata nabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji benih. Sebiji benih akan tumbuh mengeluarkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Masya Allah. Allah melipat gandakan dan siapa yang dikehendakinya, Allah Maha luas pemberiannya. Jadi kalau pas mau Ramadan ini, jangan tahan-tahan uang kita, simpan banyak uang kita di bank, tapi keluarkan uang itu bermanfaat. Manfaatnya luar biasa. Ini kita melihat dari segi yang saya sampaikan. Ternyata sedekah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini terus berkembang ke seluruh dunia. Seluruh dunia menyangkut masalah apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW tadi. Menyangkut masalah sedekah saja nilainya besar sekali. Kalau kita insan membantu dengan usaha sedekah, saya pikir tidak ada orang lagi pergi untuk mengadukan dirinya dengan sistem ribawi. Karena besarnya sedekah di zaman Nabi itu, bantu siap, bantu si B, bantu si C, Masya Allah. Ada 3 kekuatan yang pada saat itu memiliki dana kurang lebih hampir 60 triliun. 3 sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Ini memiliki dana yang luar biasa besarnya. Sehingga inilah yang memalingkan kita dari sistem ribawi yang terus berjalan. Masya Allah. Kepada diri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betulnya inilah yang tadi dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan awalnya. Bagaimana berusaha untuk membangkitkan atau menjalankan. Beliau ada mujaddid dari 4 mujaddid Indonesia, pembaharu diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ahmad Surkati, ditambah dengan Hasan, ditambah dengan Hadratus Syekh yang sering kita kenal dengan Kiai Haji Nahdlatul Ulama ini, Hasyim Asy'ari. Ini 4 kekuatan di Indonesia. Makanya sampai sekarang kalau lihat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu kekuatan besar. Kekuatan besar yang memang harus saling tadi disuruh itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini pegangan ini. Kita tidak boleh bercerai-berai urusan-urusan ini. Silakan kita jalan untuk menambahkan ajaran agama. Inilah kita lihat bersama bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana awal-awalnya beliau sekitar tahun 1921 beliau itu menjual jas dijual, baju dijual, alamari dijual, Masya Allah. Tujuannya agar bisa mendapatkan uang itu memperkuat persenjataan. Dalam waktu singkat terkumpul 4.000 gulden. Zaman itu masih zamannya 4.000 gulden. Beliau menawarkan kepada para jamaah yang sudah membeli tadi, apakah yang sudah barang-barang yang saya sudah lepaskan tadi itu, yang kamu cintai, apa yang ada yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijual semua untuk kepentingan perserikatan pada zaman itu, untuk membayar gaji guru, untuk bagaimana menjadi bekalnya, dijual semuanya. Tapi dapat 4.000 gulden. Kemudian beliau menawarkan, apakah kalian yang sudah membeli ini saya antarkan ke rumah, ataukah kalian mau membawa sendiri? Tapi apa yang dikatakan pada saat itu dengan keimanan dan kekuatan tekad sedekah itu berhak. Sedekah itu menunjukkan keimanan. Karena 2 hal, antara pelit dan keimanan, ini 2 hal yang tidak bisa hidup dalam satu kekuatan, pasti terpisah. Maka pada saat itu mereka semuanya sepakat, kami tidak akan bawa barang ini yang sudah dijual. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah tadi itu pengajian Al-Ma'un yang dikerjakan dijalankan selama 3 bulan menghasilkan suatu hasil yang sangat gemilang
yang sangat dirasakan sampai saat ini. Menembus apa yang disebut dengan sosial. Kemarin kita takwir ada di Kupang, Masya Allah, kita kagum karena apa, lihat itu apa namanya, mahasiswanya itu hampir 86% itu kaum lain. Jadi tidak hanya Islam ini, itu kepentingan Islam saja, sosialnya akan dirasakan oleh orang lain. Begitu pun yang ada di dunia, luar biasa. Nah inilah yang disebut dengan perubahan yang terjadi dari pola pikir yang dibangun dari al-ma'un dari ya Allah sekalian dan ibu yang rahmati Allah. Nah sekarang kita berpikir pada diri, apa yang kita infakkan untuk agama Allah, untuk kepentingan kehidupan kemaslahatan ke depan. Ini yang menjadi pemikiran kita kalau kita pulang. Saya buat apa? Maka di situ Imam Muhammad dia mengajarkan saya buat apa, bukan saya mendapatkan apa. Karena masing-masing saya buat apa, tapi saya bukan mendapatkan apa. Ini yang penting untuk kita pikirkan ke depan. Baru saya sampaikan satu. Jadi tadi ayat suci Al-Quran Al-Karim surat Al-Imran ayat 92 memberikan bukaan terhadap kita untuk senantiasa mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita yang terbaik, yang terbaik. Yang kedua adalah kita diminta pinjaman oleh Allah. Pada suatu saat yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim bahwa Rasulullah SAW pada suatu saat bertemu dengan seorang yang bernama Abu Dahda. Kemudian Abu Dahda bertanya tentang Quran surat Al-Baqarah 246 tadi. Ya Muhammad, apakah Tuhan kita, Rob kita tidak meminta pinjaman dari kita? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Dahda, beliau mengambil tangan Abu Dahda dan beliau menyatakan benar. Maka kemudian Abu Dahda menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah itu di dalamnya sudah ditanamkan 600 pohon kurma. Dan 16 pohon kurma, dan situlah kemudian beliau, ya aku akan sumbangkan, berikan 600 pohon kurma bersama sebidang tanah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pinjaman. Yuqridullahu qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu al-afan katsira, dibalas dengan berlipat-lipat tadi. 600 itu nanti dibalas dengan berapa? Karena ini memahami ilmu Islam secara benar. Maka kemudian pulanglah Abu Dahda. Sampai di rumahnya beliau menyatakan, wahai Ibu Dahda dan keluarga, saya minta tolong supaya kita semuanya keluar dari tempat ini, karena tempat ini aku akan berikan pinjam kepada Rohku, Tuhan yang agung maha kuasa. Masya Allah. Kira-kira kita sekarang seperti itu bisa apa enggak? Enggak. Bisa apa enggak? Enggak. Bisa. Bagaimana bisa kekuatan ini terbangun apabila kita mau 10.000 itu dilipat gandakan 700 kali. Bisa apa enggak 10.000? Bisa. Kita gerakan 10.000. Sini ada pembangunan ya. Gerakan 10.000, insya Allah itu akan menguatkan kita. Dan kita akan lihat manfaat apa untuk bersedekah itu, apa manfaatnya, dan kita lihat di belakangnya. Masya Allah, luar biasa sedekah itu. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang nanti di surat Al-Munafiqun ayat berapa? Ayat 10. Ayat 10 itu diancam, Pak. Iya. Ancaman dari apa? Orang-orang yang sudah nazar. Karena dia tadi anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Ya. Ayat ya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nanti kita jangan seperti itu. Orang yang tadi menjadikan jaga kemadlulatan ala ulukika, pelit bin bakhil. Artinya kalau keluarkan untuk dirinya luar biasa, tapi kalau untuk keajaran Allah luar biasa berat. Itu namanya pelit. Jadi masalah pelit dengan keimanan as-sadaqah ini kadang-kadang tidak bisa masuk dalam satu ruang. Maka mari
Tadi disampaikan, apa yang disampaikan tadi, kita coba mengeluarkan tadi ini, mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini merupakan suatu kewajiban kita, Pak. Nanti akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda tadi. Coba cerita tentang Abu Dahdah tadi, 600 pohon kurma di dalam sebuah kebun. Ketika ayat itu datang, ayat 245 surat Al-Baqarah, beliau menyatakan kepada Rasulullah SAW, Allah minta pinjam kepada kita. Katanya betul, kalau itu aku pinjamkan ini kepada Allah, karena dia berjanji bahwa Allah akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Oleh sebab itu, perintah Nabi SAW ketika di Madinah yang paling pertama adalah Imut Ta'ama, beri makan. Orang puasa ini kalau kita keluar daerah Hijaz, itu orang puasa seperti ini sudah disiapkan makanan berjejer itu. Tiap orang, ayo silakan buka bersama, karena dia tahu tentang hasilnya nanti. Pas kalian jemaah nanti Allah dan ibu, maka pada tahun ini para buka bersama pengajian akbar ini, kabanan ini, mudah-mudahan membuka hati kita. Dari hari ini kita bisa menyokong kekuatan terbiru Islam itu dengan harta kita dengan keinginan kita, karena setiap anak Adam harta yang dia makan itu satu akan menjadi pinjam, yang kedua akan menjadi fitnah. Coba aja yang harta nanti besok meninggal satu hari sudah terjadi fitnah besar. Dan yang ketiga, apa yang dia sampaikan sepertiga dan sepertiga. Ya, satu yang dikeluarkan itu adalah untuk dirinya sendiri ketika dia berada di dalam kubur tadi. Jangan sampai di ujung hayatnya dia menyatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tolong sedikit tunda kematianku agar aku aku minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Tidak ada. Kalau kematian sudah datang kepadamu, maka pada saat itu engkau berangkat. Ya, wallahu khabirun bima ta'malun, karena Allah mengetahui apa yang sudah engkau kerjakan. Apa yang engkau sudah kerjakan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, didakan ma'kud yaumul qiyamah yus'al an arba'ah. Nanti anak Adam itu di yaumul akhir kakinya belum bergeser dari tempat duduknya kecuali yang dipertanyakan oleh Allah 4 hal. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah fisiknya, yang ketiga adalah hartanya, yang keempat adalah ilmunya. An umurihi fi ma'adna, wa an jasadi fi ma'aflah, wa an malihi min aina iktasab fa'anfaq. Ini pertanyaan yang berat ini. Harta yang kamu dapat selama engkau hidup itu dari mana kamu dapatnya? Yang kedua, kemana kamu menyalurkannya? Min aina iktasab fa'anfaq. Jadi harta yang kita dapat kerja keras tentunya. Tapi harta yang nolong Allah baik. Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Yang baik pula. Ada yang berpikir, oh saya ada kesempatan ambil uang saya bawa. Tidak ada, Allah tidak pernah menerima seperti itu. Saya ini ambil aja uang orang lain saya bawa, tidak ada. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Oleh sebab itu sedekah ini bisa dapat merubah tatanan dunia yang tadi, tatanan dunia yang tidak adil kepada tatanan dunia yang adil. Karena Islam itu ajaran yang adil yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sudah dikembangkan di Indonesia. Iya, kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, Masya Allah. Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini, tinggal beberapa menit lagi saya ingin sampaikan semangat untuk bersedekah jangan sampai gugur dari tempat kita. Karena sedekah itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah dia membangun rasa solidaritas. Orang itu merasa saya tidak sendiri, saya susah ini, tapi ada orang lain yang selalu Allah jadikan tangannya untuk bisa menyambung ke tempat ini.
untuk membangun tempat-tempat yang kuat seperti sekolah. Inilah apa yang dilakukan oleh pihak Ahmad Dahlan. Sekolah yang kita tidak bisa hitung. Bahkan bukan di Indonesia, di Australia punya. Australia itu punya universitas sendiri, Pak. Universitas Muhammadiyah ada di Australia. Masya Allah. Ya. Tempat-tempat cabang-cabang lain sudah berdiri. Kenapa? Tidak memikirkan bagaimana mengambil, tapi bagaimana menginfakkan. Amfik itu artinya mengeluarkan. Dan manfaat dari orang yang bersedekah itu hatinya kaya, menjadi orang kaya. Engkasaratil Allah walakinnal ghina ghina nafsu. Orang kaya itu bukan kaya karena berlimpah ruah, tapi kaya jiwa dan jiwanya. Dia rasa peduli pertama terhadap orang-orang yang susah. Bagaimana caranya? Maka puasa ini, kenapa momen ini diambil? Karena ini berkaitan dengan kalau orang puasa merasa lapar dan dahaga pada paginya. Bagaimana orang-orang miskin tadi? Orang-orang miskin, orang-orang yang fakir. Masya Allah, ada orang yang makan 3 kali sehari, ada yang makan hanya 2 kali, ada yang mungkin makan hanya 1 kali. Maka datangnya Islam ini salah satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mentransformasi terjadinya perubahan. Tidak boleh ada yang biasa untuk terus untuk menyapu mata airnya. Ada yang tiap hari untuk mengulas dada melihat apabila orang lain hidup dari kegelimangan. Makanya sedekah yang dijatakan untuk menjadi salah satu solusi untuk terjadi perubahan yang kita kenal dengan perubahan tadi dari karena sifatnya adalah sifatnya madani atau yang disebut dengan peradaban sampai terus berjalan ke depan. Yang ketiga adalah saya kembali. Yang kedua atimut ta'am. Yang ketiga adalah wasilul arham. Ya, tentu yang ada di tabanan ini saling mengenal. Jangan satu tidak saling mengenal. Assalamualaikum. Pertama itu assalamualaikum. Yang kedua bantu. Yang ketiga kata Nabi, jaga hubungan silaturahim. Silaturahim itu dijaga. Masya Allah. Jadi kita disuruh jaga silaturahim. Dan yang keempat, karena Al-Quranul Karim bahkan syaratnya masuk surga di surat Al-Ra'd 22 itu syarat masuk surga yang paling pertama adalah walladzina yusiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Allah memerintahkan kepada kamu untuk menghubungkan apa-apa yang perlu dihubungkan. Dan di surat Muhammad itu Allah menegur Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa hal asaytum an tawallaytum an tufsida fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika la'nahumullah wa sammahum wa a'ma absarahum." Wahai Muhammad, apakah engkau dapat berkuasa di bumi membuat permasalahan yang dapat menyebabkan putusnya hubungan silaturahim? Siapa yang melakukan seperti itu, kata Allah, maka pasti akan dilaknat oleh Allah. Dengan cara apa? Dibutakan matanya dan ditulikan telinganya. Itu kiasan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang membuat putusnya hubungan silaturahim, hancurnya kehidupan kita, mereka itu akan dibutakan matanya dari itu. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dalam surah Muhammad. Apa sekalian? Jadi yang ketiga tadi wal yusil rahimah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menjaga hubungan kekerabatan silaturahim. Dan yang terakhir, ini menjadi kunci karena waktunya sudah. Ini menjadi kunci yang keempat, yang terakhir yang perlu baik-baik. Yang keempat, kata Rasulullah SAW adalah kum min lail. Kum itu bangun. Warna sunnah pada saat manusia sedang tidur nyenyak. Manusia tidur nyenyak disuruh kita bangun. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah, keresahan itu kita sampaikan kepada Allah. Agar kita bisa menjadi kekuatan di sini. Pemimpin-pemimpinnya bangun malam min lail warna sunnah tadkhulul jannata bisalam. Dengan itu Allah akan mengantarkan kamu untuk masuk ke surga dengan selamat.
Ini yang serius orang-orang tua, insya Allah ya. Jadi kita disuruh ini bangun malam, tidak ada kekuatan kecuali bangun malam. Dia bangun malam itu apa? Di Al-Quran itu dia mengeluh, hanya Allah yang tahu. Bagaimana kalau pemimpin-pemimpin tidur malamnya nyamorok? Bagaimana pemimpin-pemimpin ulama tidur malam ini nyorok? Bagaimana Allah tidak akan berikan bantuan? Tidak, Allah nggak mau. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79 itu Allah beritahukan begitu. Pada pertengahan malam, separuh malam terbangun untuk melakukan sholat nafilah tambahan. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengantarkan kamu kepada mahmuda, tempat yang terpuji. Ini yang tadi itu, setelah ini urutannya benar. Jadi Nabi itu membangun perubahan sosial. Jadi civil society dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang dirindukan, kota yang disenangi, kota yang penuh dengan Al-Quran Al-Karim. Di sana manusia-manusia berjalan, itu adalah Al-Quran. Disitulah kota yang disebut dengan Madinatul Munawwarah dengan empat perintah ini. Yang pertama adalah khusus salam, selalu menjamin keselamatan buat orang lain. Kesimpulan terakhir, yang kedua adalah selalu berusaha memberi makan, bukan meminta makan. Memberi makan, artinya konsepnya orang Islam harus bekerja, jangan mengadah, tapi dia bekerja, baru dia itu min ayyakula min amaliyahni, dia makan dan dia amalkan dari tangannya sendiri. Jadi tidak mengambil dari sembarangan. Yang ketiga adalah wal yusil rahimah. Masya Allah. Wal yusil rahimah, disuruh selalu jaga hubungan kita dengan siapa saja, dengan orang Islam, dengan orang Hindu, dengan orang Nasara. Kita disuruh untuk menjaga, karena kita ini menjadi umat pertengahan. Wasatan bin nasi takunu syuhada'a 'alal wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ya, Al-Baqarah ayat 143 itu. Kita ini umat pertengahan. Umat Muhammad itu umat pertengahan. Jadi tidak usah, tidak ada leko-leko. Rasulullah SAW membawa ajaran yang bagus. Bagaimana Kiai Ahmad dalam lanjutkan, inilah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Yang terakhir tadi saya sampaikan adalah kumilai. Jadi siapapun dia, apabila dia bangun malam minta kepada Allah, keluarganya akan berikan oleh Allah ketenangan. Bulan ini, maka pada sore ini tentu kita sama-sama mengambil hikmah apa yang kami sampaikan. Satu, setelah pulang dari ini, jangan diri kita menjadi jadat mazlulatan ala unuqika. Ini majaz ya, kiasan orang yang pelit bin bakhil bin bedit bin apa lagi Pak? Apa lagi? Pelitnya luar biasa, uang untuk orang lain susah. Memang manusia itu pada dasarnya cinta terhadap harta. Maka di sini ajaran datang, ayo kamu keluarkan. Insya Allah jiwa bersih, anak-anakmu terjaga, umurmu jadi berkah. Masya Allah, manfaatnya itu orang bersedekah itu. Umurmu jadi berkah. Dan satu lagi secara rohani, orang yang selalu mengeluarkan sedekahnya, jiwanya merasa puas. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Ada Allah yang memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanya Ustaz. Baiklah, demikianlah tausiah atau muhadharah sama yang disampaikan